Hai, saya Oki Subrata dari GadgetSquad.id dan ini adalah Oppo Reno 3 Pro. Oke, kalau kalian udah lihat reviewnya Oppo Reno 3 di channel ini, nah sekarang giliran kakaknya nih guys, Oppo Reno 3 Pro, dimana secara performa memang lebih unggul. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa aktifkan notifikasi di akun YouTube kamu biar nggak ketinggalan video terbaru dari Gadget Squad. Oke guys, berikut adalah reviewnya. Ngomongin soal desainnya, HP penerus Oppo Reno 3 ini punya tampilan agak berbeda dari seri sebelumnya. HP ini tampil lebih minimalis dengan bentuk di bagian bodinya yang membulat. Untuk ukuran HP 6, inci, lebar bodinya yang menurut saya kerasa pas dan nyaman saat digenggam, yang juga didukung dengan bobotnya yang gak terlalu berat dan cukup slim. Selain itu, bagian depan dan belakangnya udah dibekali dengan Corning Gorilla Glass generasi kelima dengan metal frame yang bikin kelihatan premium. Dan saya juga suka sama desain quad kameranya yang simple dibandingin dengan quad kamera lainnya. Dan sekali lagi, menurut saya desain dari Oppo Reno 3 Pro ini selain punya desain yang ciamik, kualitas rancang bangunnya pun sangat baik. Oh iya, yang saya punya ini warnanya Midnight Black. Ada juga warna varian lainnya yaitu Sky White. Lanjut ke bagian layarnya, untuk penikmat film kayak saya cukup dimanjain dengan adanya fasilitas di HP ini HD Certification untuk memutar video berkualitas tinggi 1080 pixel. Selain itu juga kualitas layarnya didukung dengan hadirnya layar Super AMOLED Full HD display yang ngebuat mata nggak gampang capek meski berlama-lama ngelihat layar HP. Nah, menariknya di layar ini udah dibekali dengan TUV Renline Low Blue Light Certification yang bisa menyaring cahaya biru untuk ngelindungin mata penggunanya dengan mengaktifkan mode Eye Protection. Dan untuk keamanannya sendiri, selain Face Unlock di Oppo Reno 3 Pro ini juga udah dilengkapi sama fitur fingerprint di layar. Nah, fingerprint ini juga menurut saya sangat cepat dan akurat karena didukung dengan teknologi Hidden Fingerprint Unlock 3.0 yang bisa ngelakuin unlock layar cuma dalam waktu 0,34 detik aja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian performanya. Oppo Reno 3 Pro dibekali dengan prosesor MediaTek Helio P95, di mana prosesor ini mengutamakan efisiensi baterai tanpa mengorbankan performa dan pengalaman penggunanya, dan juga tetap memberikan fitur-fitur multimedia dan konektivitas yang mumpuni. Selain itu, dengan Helio P95 ini, MediaTek lebih fokus pada kinerja AI Processing Unit yang baru, serta pengalaman gaming yang lebih baik. Dan untuk mendukung performanya, Oppo Reno 3 Pro hadir dengan kapasitas RAM 8GB dengan ROM 256GB. Kalau kamu ngerasa kurang, kamu juga bisa maksimalin lewat slot microSD yang ada di sebelah kiri bodi, yang bisa di-upgrade sampai dengan 256GB. Ngomongin soal operasi sistemnya, Oppo Reno 3 Pro dilengkapi dengan sistem operasi terbaru, ColorOS 7 berbasis Android 10. Nah, di ColorOS terbaru ini, saya suka dengan tampilan desain UI-nya. Punya desain lebih minimalis, bentuk ikonnya juga dirombak jadi lebih elegan, mudah dikenalin, dan selain itu juga udah ada fitur dark mode-nya. Setelah coba Oppo Reno 3 Pro ini beberapa hari untuk dijadiin daily driver, secara performa bisa dibilang bisa diandalin banget buat kebutuhan multitasking dan gaming. Pas saya coba mainin game Call of Duty Mobile, saya nggak nemuin adanya lag dan game juga bisa dimainin dengan lancar, dengan settingan grafik dan frame rate-nya high. Apalagi kehadiran GPU Power VR GM9446 di HP ini cukup memberikan visual yang real dengan detail gambar yang cukup baik. Selain itu, secara fitur buat kamu yang suka main game mobile, Oppo juga punya fitur andalan yang bisa ngemanjain para gamer. Kayak Boost 2.0 yang berfungsi mengoptimalkan dan efektif merespon game supaya berjalan lebih cepat. Ada juga fitur Game Space, yaitu aplikasi rancangan Oppo yang memungkinkan untuk menyimpan lebih dari 50 game. Dan juga ada fitur Game Assistant, di mana fitur ini bisa ngebantu maksimalin pas main game dengan lancar supaya bebas dari gangguan notifikasi ataupun telepon yang masuk.
Dengan spesifikasi yang ditawarin, pada saat saya tes beberapa kali menggunakan aplikasi AnTuTu Benchmark, Oppo Reno 3 Pro bisa meraih skor di angka 200 ribuan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kameranya yang jadi nilai jual utama dari HP ini. Oppo Reno 3 Pro hadir dengan kamera selfie dengan resolusi 44 megapiksel dan 2 megapiksel untuk deep sensornya. Secara desain sangat berbeda dengan seri Reno 3 dengan desain dewdrop. Desain kedua punch hole ini bukan hanya merupakan keunggulan dari Reno 3 Pro ini sendiri, tapi juga sekaligus jadi HP pertama Oppo yang menggunakan desain ini pada kamera selfie-nya. Ngomongin soal fiturnya, menurut saya untuk penggemar selfie HP ini udah punya fitur lengkap ya. Mulai dari AI Beauty Mode, Portrait, dan Ultra Night Selfie untuk mengoptimalkan pengambilan foto selfie di ruang minim cahaya. Dan di HP ini juga bisa diandalkan buat yang suka bikin konten vlog. Salah satunya dengan fitur favorit saya yaitu video bokeh. Dengan mode ini, kamu bisa buat video yang terlihat artistik dan lebih profesional. Gak cuma kamera depannya aja yang oke, kamera belakangnya juga lebih mumpuni nih guys. Kamera utama Oppo Reno 3 Pro didukung dengan 4 kamera yang terdiri dari 13 megapiksel dengan aperture f2.4 untuk lensa telefoto, 60 mega 4 piksel dengan aperture f1.79, 8 megapiksel dengan aperture f2.4 dengan lensa wide angle, dan 2 megapiksel dengan aperture f2.2 untuk deep sensornya. Nah, saya bisa bilang keberadaan 4 kamera ini ngejadiin Reno 3 Pro ini perangkat yang ideal untuk memotret di berbagai kondisi. Selain itu, Oppo punya fitur 108 megapiksel Ultra Clear Image melalui lensa utama untuk mengambil gambar dengan resolusi yang sangat tinggi, yang hasilin foto dengan tampilan yang tajam dan tanpa kehilangan detail. Caranya untuk mengaktifkan fiturnya, yang pertama caranya kalian harus memilih menu kamera, kemudian pilih More, terus pilih Expert Mode, dan yang terakhir kalian harus pilih menu XHD. Dan kalau tadi saya bilang di kamera depan ada fitur bokeh, hal tersebut juga berlaku buat kamera belakangnya guys. Menariknya tingkat bokehnya juga bisa kalian atur sesuai dengan selera kalian supaya kelihatan lebih artistik dan menarik. Kemudian ada aplikasi Sulup yang terbilang cukup mencuri perhatian karena merupakan sebuah aplikasi video editor yang secara khusus hadir dan telah terinstall langsung di HP ini. Sebagai aplikasi video editor, Sulup memungkinkan kamu untuk dapat mengedit video mentah yang diambil menggunakan Reno 3 Pro ini menjadi sebuah video menarik yang siap diunggah ke media sosial. Oke, daripada penasaran, mendingan sekarang kita sama-sama lihat hasil foto dan video dari kamera Oppo Reno 3 Pro berikut ini. Check this out. Nah, kalau yang ini adalah hasil video dari kamera depan Oppo Reno 3 Pro dengan resolusi 1080 pixel. Saat ini saya pakai fitur bokeh, dan kalau menurut kalian gimana? Ini bokehnya menarik karena kalian bisa atur sendiri tingkat bokehnya mau kayak gimana. Untuk daya tahan hidupnya, Oppo Reno 3 Pro ini punya kapasitas baterai 4025 mAh yang udah didukung dengan teknologi VOOC Flash Charge 4.0 yang memungkinkan pengisian daya hingga 30 Watt.
Setelah dites dengan penggunaan standar agak berat, HP ini bisa bertahan selama 1 hari dengan sekali pengisian daya. Kalau dari pagi baterai keisi penuh, malamnya cuma nyisa belasan persen aja. Tapi tenang guys, hal itu bisa terbayar karena kamu bisa nikmatin cepatnya pengisian daya dengan VOOC Flash Charge 4.0 yang diklaim bisa mengisi daya baterai sampai 50% dalam waktu 20 menit aja. Jadi guys, daya pengisian 5 volt 6 ampere-nya ini bisa diandelin banget untuk ngecharge baterai dengan cepat. Oke guys, ada di kelas mid-range, menurut saya Oppo Reno 3 Pro ini punya spesifikasi dan fitur yang sangat baik. Selain nawarin kinerja yang mumpuni untuk gaming, buat kamu yang hobi foto ataupun videografi, HP ini bisa jadi rekomendasi untuk bikin konten yang berkualitas. Apalagi Reno 3 Pro ini punya kemampuan daya tahan baterai yang sangat baik dengan teknologi 30 watt VOOC Flash Charge 4.0. Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini. Like dan share jika kalian suka dengan video ini. Dan tulis juga pendapat kalian tentang HP ini di kolom komentar di bawah. Tetap di rumah aja, jangan lupa biasakan cuci tangan untuk kebersihan dan kebaikan bersama. Saya pamit undur diri, sampai ketemu lagi di kondisi lebih baik tentunya. See ya!